Selamat pagi anak-anak hebat SD 5, Cetik dan Kolintang. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dan menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Sekarang, perhatikan tayangan gambar berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Setelah mengamati tayangan gambar-gambar tersebut, menurut kalian, peristiwa apakah yang terjadi? Ya, benar. Peristiwa dalam gambar-gambar tersebut merupakan peristiwa fenomena alam. Melalui hasil pengamatan tentang fenomena alam tersebut, kita dapat menuliskan peristiwa alam tersebut ke dalam bentuk teks atau karangan, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Informasi berdasarkan fakta yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Dan yang ketiga, bersifat informatif atau memberikan informasi. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi berisi hal-hal yang bersifat umum. Pada pernyataan umum disampaikan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas dalam teks eksplanasi berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum. Deretan penjelas biasanya bersifat lebih khusus. Informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari bagian pernyataan umum. Ketiga, kesimpulan. Kesimpulan berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Namun, kesimpulan dalam teks eksplanasi bersifat pilihan atau bukan keharusan. Pada bagian ini, penulis dapat memberikan intisari atau juga dapat berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ya cara meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus membaca teks eksplanasi secara keseluruhan. Kedua, menentukan poin penting setiap paragraf. Ketiga, menggabungkan poin-poin penting menjadi paragraf. Dan yang terakhir, memperbaiki paragraf sesuai kalimat efektif dan kosakata baku. Mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi dan cara meringkasnya. Teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan. Ini adalah bagian dari pernyataan umum yang tadi sudah Miss Ica sebutkan ya. Kita baca.
Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari. Tetapi oposisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Dari paragraf pertama ini, kita dapat mengambil poin-poin pentingnya. Poin pentingnya, ada di awal paragraf ya. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Selanjutnya, peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari. Nah, ini adalah poin penting di paragraf pertama. Paragraf kedua. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Akan saat ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Pada titik node inilah terjadi gerhana bulan. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik ke titik oposisi lainnya. Dari paragraf kedua ini dapat kita ambil poin pentingnya, yaitu hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Akan saat terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya ini adalah dari bagian deretan penjelas. Deretan penjelas ini terdiri dari dua paragraf. Paragraf ketiga, faktanya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan tersebut memiliki spektrum cahaya kemerahan. Inilah alasannya mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap yang biasanya berwarna merah, merah gelap, jingga, atau coklat. Dari paragraf ketiga ini dapat kita ambil poin pentingnya, yaitu penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Lalu poin penting lainnya, hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Paragraf keempat. Kita dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf pada saat terjadi gerhana bulan. Dari paragraf keempat ini dapat kita ambil poin pentingnya, yaitu kita dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Selanjutnya bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bulan menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi pada saat itu. Dari paragraf terakhir ini dapat kita ambil poin pentingnya, yaitu ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan
bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Oke, tadi kita dapat mengambil kesimpulan dari pernyataan umum paragraf 1 dan paragraf kedua. Kita dapat mengambil poin-poin pentingnya. Selanjutnya dari deretan penjelas, paragraf ketiga dan paragraf keempat sudah kita tandai ya para poin-poin pentingnya. Dan paragraf kelima yaitu kesimpulan, kita sudah tandai juga poin-poin pentingnya. Dari poin-poin pentingnya sudah kita tandai tadi, dapatlah kita sebuah ringkasan. Jadi kita meringkas menjadi satu buah paragraf. Nah, ini adalah ringkasan yang tadi kita sudah tandai poin-poin pentingnya menjadi satu buah paragraf. Itulah materi terbaru kita mengenai meringkas teks eksplanasi. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sampai jumpa anak-anak.